Pemirsa, apa sebenarnya makna restu para kiai dalam kontestasi politik? Sudah bersama kami untuk berdiskusi Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Zazilul Fawait dan analis politik Ahmad Hoyrul Umam. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Zazilul dan juga Mas Umam. Selamat sore Mbak Fitri. Selamat sore. Gus Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan pertama ke Pak Zazilul dulu. Anies Gus Imin kan sudah bersafari politik ke sejumlah ponpes, ke Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya Anies Muhaimin juga sudah safari ke Banyuwangi dan daerah Tapakuda lainnya di Situbondo, Jember, dan Pasuruan. Apa sebetulnya tujuan dari kunjungan ini? Apakah upaya untuk meyakinkan para kiai sepuh dan ulama untuk memberikan restu? Ya, pesantren ketika Pilpres selalu menjadi ajang rebutan dari berbagai kalangan, termasuk para capres dan cawapres. Yang jelas, kalau Gus Muhaimin kunjungan ke pesantren itu sudah hari-hari dilakukan. Karena Pak Muhaimin ini lahir dari pesantren dan sekaligus mewakili darah dari pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi bukan sesuatu yang mengagetkan, namun dalam upaya untuk mematok sawahnya Pak Anies dan Gus Muhaimin harus mendatangi lagi para kiai-kiai sepuh yang ada. Kita tahu bahwa pesantren bukan lahir ujuk-ujuk. Pesantren itu lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme dan juga membangun spirit keislaman dan keimanan. Saya yakin dari para capres yang hadir di pesantren, semua kiai pasti merestui karena pondok pesantren itu selalu memberikan doa dan restu kepada siapapun. Tapi jangan lupa bahwa pemimpin itu juga ada asosiasi dan juga representasi siapa sebenarnya dari capres yang merepresentasikan pesantren, mewakili pesantren. Baik dari sisi perilakunya, amal ibadahnya, sekaligus track record selama ini. Menurut saya pasangan Amin inilah yang merepresentasi pesantren. Karena Gus Muhaimin panglima santri. Jadi pesantren itu rumahnya sendiri. Jadi nah Pak Zazilul, perjuangan dari panglima santri itulah pesantren. Mengenai pembeda sendiri. Nah ini kan tidak hanya pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Imin, baca pres lainnya Prabowo dan Ganjar juga sowan dan juga berkunjung ke sejumlah ulama dan kiai. Langkah yang dilakukan sama, tapi menurut Anda apa yang jadi ataupun apa yang membedakan? Yang membedakan kalau pasangan yang lain itu baru saja datang ke pesantren ketika mau ada pilpres. Satu, yang kedua representasi personalnya. Bukan representasi santri. Coba misalkan apakah pasangan yang ada bisa sholawatan, bisa tahlilan, bisa baca fatihah dengan fasih. Saya pikir para kiai juga akan menilai itu. Apakah amalan-amalan selama ini itu mewakili pesantren atau tidak. Jadi tidak ujuk-ujuk. Saya yakin kalau seandainya para kiai tanya saja kepada para bakal calon ini, bisa baca fatihah dengan fasih tidak? Ukuran yang paling gampang karena itu kewajiban dalam sholat di dalam pesantren, di dalam Islam. Saya yakin dari situ saja sebenarnya capres yang lain itu batal untuk mewakili pesantren. Karena amaliyahnya bukan amaliyah pesantren. Namun karena ini politik dan pesantren itu adalah basis warga di mana di situ ada suara, pasti para calon presiden akan datang ke pesantren. Ya lagi musimnya itu Mbak Fitri, karena lagi musimnya pasti ikut-ikutlah siapapun, bahkan memantas-mantaskan diri seperti santri. Menurut Anda ini memang sedang musimnya seperti itu ya Pak Zazilul. Tapi kan kemudian sejumlah kiai yang didatangi oleh pasangan Amin ini juga ditemui oleh bakal capres lainnya. Pandangan Anda sendiri mengenai hal ini seperti apa? Tidak masalah, karena para kiai itu tidak akan menutup pintu bagi siapapun. Karena salah satu fungsi utama pesantren itu dakwah. Kalau mereka minta nasihat, kalau mereka minta doa restu, pasti direstui. Namun ini kan pilpres. Siapa yang kemudian dari calon yang ada yang dipandang mewakili pesantren?
Oke. Baik dari sisi amalannya, program-programnya, cara pikirnya, itulah yang kemudian akan ditentukan oleh umat di pesantren itu. Baik, Pak Jadi Zazilul. eh, semuanya berebut ke situ untuk cari restu, iya. Tapi Nah, oke, pantas baik. nggak Pak Zazilul orang sudah yang tidak punya amal pesantren direstui? Oke, Pak Zazilul sudah menyinggung mengenai kata berebut. Nah, sebetulnya kan dari semua baca pres ini melakukan strategi yang sama. Mas Umam, mana yang paling ampuh meraih restu Kiai Sepuh? Tahan dulu jawaban dari Mas Umam karena kita harus ikuti jeda pariwara berikut. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita ke Mas Umam. Mas Umam, semua baca pres ini melakukan hal yang sama, sowan berkunjung ke para kiai sepuh dan juga ulama. Yang mana yang paling ampuh meraih restu Kiai Sepuh, Mas Umam? Ya, tentu semua pendekatan dan juga upaya untuk meyakinkan para kiai sepuh, juga jaringan pesantren, tentu juga akan dilakukan oleh semua pihak. Dan tidak ada formula mana yang paling ampuh. Karena bagaimanapun juga tentu para kiai, khususnya para kiai host, kiai sepuh memiliki formula dalam konteks bagaimana mencerna saran, masukan, juga kemudian insight yang diberikan oleh para capres. Dan kita tahu kiai memiliki fungsi kalau dalam bahasanya Clifford Geertz sebagai cultural broker. Dalam konteks kiai itu menjadi penyaring dari filter dari sebuah proses informasi dari eksternal yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa yang lebih membumi supaya kemudian bisa diterima oleh jaringan santri dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks ini, kiai bukan hanya menjadi cultural broker, tetapi juga bisa menjadi vote getter yang sangat efektif. Karena bagaimanapun juga basis relasi antara kiai dan santri meletakkan pada satu konteks yang kita sebut dengan sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan para kiai, kemudian para santri mendengar dan menjalankan. Tetapi Mbak Fitri, ada satu fenomena yang juga perlu diantisipasi, di mana jaringan santri di Indonesia secara general juga mengalami peningkatan literasi politik yang semakin baik. Dan tentu mereka juga dalam konteks literasi itu memiliki cara pandang yang relatif lebih netral, lebih independen, di dalam mencerna apa yang menjadi dawuh dari para kiai, apa yang menjadi aspirasi politik dari para kiai. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, semua capres pasti akan mencoba meyakinkan apapun yang bisa diyakinkan kepada para kiai, terutama terkait dengan konteks komitmen ideologis terhadap Islam moderat, Islam wasatiyah, Islam tengah, yang kemudian merepresentasikan karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang kedua tentu terkait dengan konteks keberpihakan sosial ekonomi, terutama terkait dengan konteks pemberdayaan ekonomi kelompok-kelompok menengah bawah, kelompok yang selama ini dianggap mustadafin atau termarginalkan, dan cukup banyak segmen dari masyarakat Nahdlatul Ulama yang bisa diberdayakan dalam segmen ini. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian para capres bisa meyakinkan bagaimana kemudian konteks komitmen ideologis, kemudian terkait dengan konteks pemberdayaan sosial ekonomi, dan yang terpenting, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian mereka menjelaskan dan juga meyakinkan komitmen mereka terhadap masa depan pesantren di Indonesia sebagai jangkar dari pendidikan Islam di Indonesia, sebagai jangkar dari kekuatan Islam moderat di Indonesia. Tentu itu akan menjadi sebuah formula yang cukup ampuh untuk meyakinkan dukungan dan juga restu politik dari para kiai kepada para capres-capres yang sowan kepada beliau-beliau. Baik, Pak Zazilul, tanggapannya. Ya, pasangan Amin ini Mbak Mega, Mbak Fitri, itu hasil dari istikharah para kiai khos. Yang itu bolak-balik disampaikan oleh Gus Muhaimin bahwa ketika menentukan Pak Anies dan Gus Muhaimin itu menggunakan tradisi yang selama ini dilakukan oleh pesantren dan dilakukan oleh para kiai khos dalam menentukan pilihannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pilihan hasil istikharah kiai khos ini dimaknai juga oleh para santri bahwa ini adalah bagian dari komitmen yang selama ini diperjuangkan oleh Gus Muhaimin atau PKB, yang selama ini juga resah karena para santri belum mendapatkan tempat yang layak di dalam pembangunan atau subjek pembangunan di negeri ini. Jadi pasangan Amin ini akan mengedepankan basic pesantren,
orang-orang pesantren yang selama ini tersingkirkan, ini memiliki kekuatan di dalam politik, kekuatan di dalam ekonomi. Kalau Baik, kekuatan di dalam pendidikan, saya yakin itu yang sudah menjadi basicnya. Kekuatan dakwah oke, itu menjadi basicnya. Tetapi oke. kekuatan ekonomi, kekuatan masyarakat untuk lebih mampu dan bermartabat, itu yang menjadi cita-cita pesantren selama ini. Nah, Baik. pasangan Amin inilah yang kemudian memikul tanggung jawab itu, Mbak Fitri. Oke, baik. Mas Umam, politik kan seni membaca situasi seperti itu. Bagaimana kemudian Anda juga melihatnya memetakan suara Nahdien sendiri yang kemudian memang menyebar kemana-mana dan kemudian dari langkah yang dilakukan oleh pasangan Amin ketika kemudian Muhaimin Iskandar dipilih sebagai bacawa pres, apakah ini bisa menjadi modal besar untuk memenangkan pertarungan dengan kemudian ceruk yang sama ini? Ya, Mbak Fitri, memang bagaimanapun juga fakta politik per hari ini menegaskan bahwa basis pemilih loyal Nahdien memang terfragmentasi ke sejumlah kekuatan politik yang ada. Dari basis partai, berdasarkan data statistik yang kita miliki, nomor 1 diduduki oleh PDIP, kemudian Gerindra, PDIP di angka sekitar 22-25%, Gerindra di angka 16-17%, kemudian PKB sendiri di angka relatif agak sama dengan Gerindra di angka 17%. Nah, kemudian disusul oleh Partai Demokrat, kemudian Partai Golkar, dan lain sebagainya. Tetapi angka itu sebenarnya itu bersumber dari baseline elektabilitas dari masing-masing partai. Artinya apa? Semakin besar elektabilitas sebuah partai, maka kemungkinan ceruk massa dari basis pemilih Nahdien akan cukup banyak berada di sana. Nah, oleh karena itu, tentu ini menjadi sebuah tantangan, terutama dari PKB sendiri misalnya, sebagai mesin politik yang memang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama untuk kemudian mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya ini. Nah, adapun terkait dengan konteks apa yang dilakukan, sosialisasi yang diupayakan oleh koalisi Amin, dalam konteks ini Anies Muhaimin, tentu ini adalah sebuah upaya yang juga bisa dicermati, karena bagaimanapun juga proses yang selama ini dilakukan oleh PKB adalah sosialisasi terhadap nama capres yang bukan Anies Baswedan. Nah, begitu kemudian terjadi perubahan signifikan terkait dengan dinamika koalisi, tentu dalam konteks ini PKB memiliki komitmen untuk dijalankan dalam proses percepatan sosialisasi. Kita tentu tidak bisa menjudge hasil dari proses sosialisasi itu dalam waktu-waktu terdekat ini. Tapi 1 bulan pasca deklarasi Anies Muhaimin, tentu sudah bisa mulai kita cermati perkembangan angkanya. Tetapi akan lebih clear jika kemudian dalam rentang 2 bulan atau maksimal 3 bulan ke depan, upaya yang dilakukan oleh PKB untuk mensosialisasikan Anies Muhaimin akan menemukan titik terangnya. Dan ini akan menjadi sebuah modal evaluasi bagi kubu Anies Muhaimin. Kalau misal efektif, tentu akan dijadikan lesson learned. Tetapi kalau misal ternyata kurang efektif, tentu akan ditemukan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi itu. Oke, baik, pertanyaan terakhir ke Pak Zazilul, seberapa yakin Anda bahwa dari sejumlah pertemuan, dari sejumlah dukungan bahwa para ulama dan juga kiai sepuh ini akan memberikan restu dalam hajatan Pilpres 2024 nanti? Tentu ini seberapa besar kita memberikan penjelasan, Mbak Mega, karena memang proses menjelaskan ini juga satu hal yang perlu dilakukan oleh para kader PKB sampai ke tingkat bawah. Memang secara kuantitatif survei itu memang menunjukkan seperti yang disampaikan oleh Pak Umam. Tetapi secara kualitatif misi perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah, misi Nahdien itu adanya di PKB. Lihat saja dari jumlah anggota legislatif. Lihat saja dari misi pendirian PKB. Nah, inilah yang kemudian akan kami sosialisasikan kepada pesantren, kepada para kiai khos yang juga menjadi pendiri PKB ketika itu, untuk bahwa di dalam pasangan Amin inilah komitmen untuk memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah di sektor politik, di dalam perjuangan politik ini akan diwujudkan. Nanti akan kami susun bahwa program-program apa saja yang akan dilakukan untuk pesantren dan untuk pemberdayaan kaum Nahdien. Nah, proses ini yang akan kami lakukan. Mudah-mudahan para kiai dan para santri memahami apa yang menjadi misi dari Amin dan apa yang menjadi misi dari PKB. Oke, baik Pak Zazilul.
Oke, baik Pak Zazilul dan juga Mas Umam, terima kasih telah meluangkan waktunya dan berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.